Ya, jadi syukurlah kalau tiap-tiap pulau merasa ada Satrio Beringin yang akan hadir di sana ya. Berarti mereka itu paling tidak masih cinta terhadap keutuhan dan kekokohan NKRI ini ya. Tetapi menurut saya namanya Satrio Beringin itu yang disebut wilayah itu bukan tingkat lokal, tingkat nasional, bahkan kalau di sini Asia Tenggara bahkan bisa juga dunia, bisa juga dunia. Kalau dunia apa ada kira-kira ada? Seperti siapa? Bung Karno itu Satrio Beringin kelas dunia ya. Buktinya begitu beliau tampil Asia, Afrika, Amerika Latin mulai guyur banget itu, dan itu cita-citanya selalu begitu. Lalu setelah itu ada Satrio Beringin bersifat nasional ya, adalah siapa saja yang sosoknya itu terpanggil oleh getaran-getaran merah putih demi utuhnya NKRI. Itu juga gak gampang, itu butuh Satrio Beringin juga ya. Lalu ada yang tingkatnya tingkat lokal. Apa mereka itu punya kapasitas dan kemampuan masing-masing? Sebenarnya tidak, sebenarnya sama, hanya daya untuk kewajiban secara spiritual melakukan tugas itu sesuai dengan wilayah yang diperlukan. Misalnya kalau tingkat desa, kenapa di tingkat desa itu perlu Satrio Beringin misalnya? Karena di desa itu mungkin merupakan satu tempat di mana tempat itu nanti kalau bergairah, lahir kembali dan berkibar dengan baik, mempengaruhi situasi dunia. Nah, oleh karena itu akhir-akhir ini saya mencoba untuk giring ya calon-calon Satrio Beringin, giring kultur-kultur budaya di daerah mana, di daerah Trowulan, Mojokerto. Bahkan nanti itu kita sekarang sudah bergerak untuk para raja-raja apel kembali di sana. Nanti ada kirap raja-raja, dan kirap itu semua membawa pusaka dikirap, jadi diritualkan, itu namanya ruah negoro. Semua membawa pusaka masing-masing. Visi besar dari pertemuan Raja-Raja Nusantara itu kira-kira apa? Misinya ada menyelamatkan Indonesia dan memperkokoh Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa itu sejak kurun waktu dari tahun ke tahun merupakan satu pulau yang sakral dan suci, yang selalu melahirkan anak-anak bangsa dan satria-satria yang istimewa. Dan khususnya adalah di lembah Gunung Suci yang namanya Arjuna ini. Terus kalau boleh sedikit menggali barangkali clue-nya, kata kunci untuk menyelamatkan Indonesia tadi, pertemuan Raja-Raja Nusantara itu kira-kira apakah kemudian sudah diformulasikan? Oh, ini akarnya apa sih sebenarnya masalah di Republik ini? Apakah demokrasi atau apa sebenarnya? Barangkali ada clue-clue gitu ya. Secara umum memang kita sadar bahwa negeri ini, pelaku-pelaku yang menangani politik di negeri ini kelihatannya sudah pola pikirnya ketinggalan zaman ya. Mungkin saking asiknya, saking enaknya, sehingga lupa bahwa ada sesuatu yang penting yang belum muncul ke permukaan. Dan ini sehingga melahirkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang justru secara tidak langsung ataupun langsung mempersulit dan menghambat ketentraman dan kesejahteraan rakyat itu sendiri ya. Oleh karena itu Satrio Beringin nanti itu harus penuh dengan keberanian yang total ya. Bila perlu nyawa itu tidak ada artinya apa-apa. Kenapa? Ya karena butuh keberanian tadi itu, butuh keberanian yang maksimal. Karena kenapa? Dari mana? Apa ilmunya? Ilmunya yang satu, melaksanakan hukum Tuhan dan fatwa leluhur yang ada di sini. Itu makanya kenapa kalau raja-raja yang kita kumpulkan
Kalau republik masih tahun 45 dulu terbentuk ya. Sebelumnya kan ada raja-raja. Dan Nusantara raja-raja itu di timur sana raja-raja juga banyak juga. Nah, raja-raja dan kepala-kepala adat itulah yang masih kokoh memegang teguh kepribadian bangsa. Oleh karena itu akhir-akhir ini oleh kelompok-kelompok agama tertentu itu digempur seakan-akan bahwa ada kearifan lokal, lalu ngebom menyan, ngebom tumpah di bawah pohon di tempat-tempat itu yang nanti adalah tujuannya adalah musyrik dan syirik. Nah ini mulai nggak waras ini, mulai nggak waras. Jadi konsep animisme dinamisme itu sebenarnya merupakan sebuah by design untuk menjauhkan manusia Nusantara dari leluhurnya. Ya, jadi animisme kalau saya dulu tahun berapa yang buat buku itu bangsa kita disebut animisme itu karena bangsa yang jenius, bangsa yang jenius dan intelek. Anim itu kan PLN ya, PLN itu apa? Ada listrik, ada listrik lah. Dengan listrik itulah manusia bisa melakukan sesuatu yang multi kepentingan. Dan ini anehnya justru dipelopori oleh orang kita yang namanya Mpu Barada di Kecamatan Lini di Rambut Monte sana. Di Rambut Monte Mpu Barada pada waktu itu bisa terbang tanpa baling-baling, tanpa baling-baling. Ini bukan dongeng kaca dalam timur ini. Ada yang dari kita ini. Enggak, punya kisah lucu tentang Mpu Barada. Ya, itu terbang tanpa baling-baling. Dan ternyata faktanya Sakdon itu mandi. Kalau ada yang pergi ke Blitar, di sana ada sendang kecil namanya Rambut Monte. Ya, kira-kira garis tengahnya sekitar 5 meter lah. Di situ ada pohon asam yang kering. Yang tidak mati, misalnya ada daunnya tapi kecentek gitu loh. Karena disabda dulu pada waktu Mpu Barada mau terbang, jubahnya itu robek, kena tangi gitu. Kurang ajar gini jubah. Wah sobat iya, saya kamu selamanya kamu akan bisa besar sampai sekarang. Sabdanya Mpu Barada zaman dulu kan mandi dalam tanda kutip ya. Orang sekarang bisa nggak sampai seperti itu jadi kenyataan? Sebenarnya bisa dan itu tidak sulit untuk ke situ itu ya. Cukup bagaimana kita untuk pergi ketemu dengan Tuhan. Kalau pergi ketemu dengan Tuhan itu ke sana kemari malah nggak ketemu. Ketemunya ya sendiri. Nah itu. Oke, nah ini nggak tahu nih pertanyaannya relevan apa enggak. Kapan kiamat datang menurut kitab suci yang pernah pelajari? Entah itu di Weda, di mana itu pertanyaannya. Kiamat itu di dalam kitab suci sering disebut ada istilah sangkakala ya. Lalu perubahan ekosistem secara global itu juga kiamat. Atau itu kiamat kubur, kiamat kecil ya wis nyawangi marocul, kiamat kecil ya. Nah, kiamat kubur itu apa pernah terjadi? Pernah kapan? Setelah benua Atlantik tenggelam ya. Di sana di kiri kanan Hawaii itu ada bangsa yang namanya bangsa Lemuria. Bangsa Lemuria pada waktu itu mau munggah membuli bumi, jadi begitu ya. Terus diketahui oleh orang yang bertuhan tadi itu. Ini kan di pewayangan goro tanggap warso surah sirah juga akeh bumi kocak gunung moyak mayi gunung goncang ganjing ya segoro kocak gunung goncang ganjing moyak mayi kawah condro timuko dan kinebul. Jadi bumi itu tidak bisa diprediksi gitu loh. Nah ini sebenarnya secara natir, secara dialektika sudah hukumnya bumi aja nggak ada, semuanya nggak bisa rusak. Bumi pun bisa rusak, meja bisa rusak, mobil bisa rusak, tank yang baja bisa rusak, ya kan? Jadi semua itu karena dari bahan yang dulu itu tidak kelihatan,
menjadi kelihatan dan ada yang bentuknya empuk, ada yang sedikit keras, ada yang gas, ada yang uap dan lain sebagainya. Jadi hanya sifat ini makro atau mikro, kecil atau besar. Demikian juga tubuh juga begitu. Kalau kita makan dan minum tidak hati-hati, sembarangan, ya udah. Lalu tadi ada pertanyaan, kenapa kakek itu masih tua, kok ngomongnya masih lantang, masih gini, pikirannya masih gini. Sukma itu bisa diajak dialog oleh kita sendiri. Ini kan tidak pernah ada di kubur, tidak pernah ada. Sukma siapa? Sukma itu adalah watak sifat alam yang ada di dalam tubuh kita. Daging ini dari tanah, darah itu dari api, tulang itu dari air, udara yang kita hirup. Ini kalau kita suatu saat diam dalam satu titik nol, yang ada adalah spirit yang dialog dengan sukma tadi itu. Ini bisa untuk membimbing kita, bisa. Contoh ya, saya ini punya patung saya itu namanya Maesasura. Ya, yang itu yang bisa gitu ya. Saya itu dia yang membuat saya umurnya modot-modot itu dia. Dan yang melarang makan ini dia. Ngomongnya bagaimana? Patung bentuknya besi kok bisa ngomong? Ya perasaan gitu, perasaan. Saya menganggap karena kan hidup, dia besi kan hidup, ya kan? Hidup bisa ditempati sukma tadi itu, hidup aliran listrik tadi itu, angin tadi itu ya, bisa ditempati itu. Begitu saya diam ini lalu bilang, Kiai itu jangan makan daging kerbau sama sapi, Kiai. Loh, kenapa? Kerbau sama sapi dulu diturunkan di bumi itu untuk menolong manusia, untuk ngerjakan kebun, ngerjakan sawah, untuk berubah. Tapi kadang-kadang Kiai kok tega ya, bangsanya saya ini, bangsanya kami ini, mereka kadang-kadang mengadakan idul kurban, poya-poya, rame-rame, seneng-seneng. Ya ini jangan ikut makan dulu, saya itu mau angin jangan-jangan. Ya karena itu real kan, real gitu loh ya. Makanya orang yang sangat ekstrim, kepercayaan tertentu, ada yang vegetarian apa itu. Kalau saya nggak makan daging ya gara-gara itu. Kalau daging kambing, sate, gulai ya pasti.